وشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan buku ringkasan kaidah dan adab dalam memahami khilaf di tengah umat. Dan kita telah menyebutkan 6 kaidah. Kaidah yang pertama, khilaf atau perbedaan pendapat adalah sebuah tabiat dalam kehidupan manusia. Kaidah yang kedua, Allah memerintahkan untuk bersatu padu dan melarang dari perselisihan dan perpecahan dalam beragama. Kemudian yang ketiga, persatuan adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Kemudian yang keempat, perbedaan di dalam perkara khilafiyah, yaitu masalah yang dibolehkan untuk berbeda, adalah merupakan keluasan dan rahmat Allah kepada umat Islam. Sehingga Allah itu menjadikan di dalam Islam itu para ulama berbeda-beda pendapat mereka, sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai akhirnya muncul madzhab. Sehingga perbedaan itu rahmat. Tetapi kita tidak mensesuaikan hadis ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu rahmat, karena hadis itu palsu. Kaidah yang kelima, perbedaan pendapat yang dibolehkan ini bukan termasuk perbedaan yang dilarang dalam Al-Quran. Allah telah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah bersama-sama dan jangan bercerai-berai, jangan berselisih. Maksudnya berselisih dalam usul akidah, pondasi pokok akidah, bukan berbeda dalam masalah furu', cabang-cabang agama. Karena ulama sejak zaman dahulu itu sudah berbeda dalam cabang-cabang agama. Kaidah yang keenam, walaupun perbedaan merupakan keluasan dan rahmat bagi umat ini, bukan berarti setiap orang boleh mengambil pendapat yang salah dari seorang ulama dengan hawa nafsu dan selera, atau mengambil sebuah pendapat padahal dia mengetahui bahwa pendapat itu adalah pendapat yang keliru dan kebenaran terletak pada pendapat yang lain. Telah kita jelaskan bahwa perbedaan pendapat di antara para ulama itu merupakan rahmat. Yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah keluasan kita untuk berijtihad, untuk meneliti, sehingga pintu terbuka lebar untuk kita teliti mana pendapat yang kuat. Kalau masalahnya itu disepakati oleh para ulama, contohnya misalkan sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Hukumnya wajib, sepakat, nggak ada khilaf. Kalau sudah sepakat, maka pintu untuk kita pelajari itu sudah tertutup. Mau dipelajari apa lagi? Sudah selesai kan itu. Tetapi ketika kita katakan hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum itu apa, maka khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tetap rukun, wajib, sehingga makmum tetap harus membaca. Ada ulama yang mengatakan enggak, bagi makmum hukumnya sunnah, sudah gugur kewajiban, karena yang wajib itu imamnya. Ada lagi yang mengatakan enggak, dilihat lagi, kalau sholatnya itu jahriyah, maka imam, makmum itu mendengar bacaan imam. Tetapi kalau sholatnya itu sirriyah, makmum itu membaca. Terjadi khilaf. Akhirnya apa yang terjadi? Ulama kita saling meneliti, ulama kita saling menggali dalil-dalil yang ada, diskusi, kemudian saling tabrakan dalil ini dengan dalil ini, kita dudukkan, kita diskusikan, sampai akhirnya kita itu bisa mencari mana pendapat yang paling kuat bagi kita. Untuk sampai kepada pendapat yang paling kuat itu butuh penelitian yang dalam sekali.
Nah, disinilah terdapat atau di sini dibuka rahmat. Jadi maksudnya perbedaan ulama itu rahmat itu maksudnya apa? Dibukanya pintu untuk saling meneliti, saling diskusi, saling menguatkan mana pendapat yang paling kuat, sehingga ilmu terbuka, ilmu berkembang dengan cara seperti ini. Bukan berarti perbedaan pendapat di antara para ulama itu rahmat atau keluasan itu kita bebas memilih pendapat sesuai dengan selera. Contohnya misalkan ini, saya contohkan, kenapa Anda itu kok potong jenggot? Kan masalah khilafiyah gitu loh, nggak apa-apa kan ada ulama yang membolehkan gitu. Nah, kita katakan ini masalah ini seperti ini, nggak dibolehkan. Ada orang yang pengen nikah mut'ah, cari pendapat ulama, ada nggak? Ada ulama yang membolehkan. Sehingga kalau seandainya kita itu mencari pendapat ulama karena selera yang cocok dengan syahwat kita, maka itu hukumnya diharamkan. Sehingga fahami di sini perbedaan pendapat di antara ulama itu rahmat dan keluasan bagi umat Islam. Maksudnya rahmat dan keluasan untuk saling meneliti. Kita belajar, kita semakin meneliti, semakin kita itu berkembang ilmu kita. Akhirnya ketika semakin berkembang, akhirnya kita itu semakin melihat, oh rupanya masalah ini pendapat yang paling kuat itu yang ini. Dan itu butuh waktu yang panjang. Meneliti seperti ini itu butuh waktu yang panjang, dan itu rahmat. Akhirnya apa? Ilmu itu akan berkembang. Ilmu itu akan berkembang. Maka contohnya misalkan saya contohkan ya, di mana ilmu itu akan berkembang. Ilmu itu akan berkembang. Itu jangan kita jadikan diri kita itu abasyibrin. Termasuk larangan bagi penuntut ilmu itu, jangan kita itu menjadi abasyibrin. Abasyibrin itu orang yang ilmunya baru satu tingkatan kemudian berhenti. Kenapa? Karena kalau orang itu tingkatan ilmunya baru satu tingkatan berhenti, maka dia itu menjadi orang yang paling sombong, orang yang paling saklek, merasa dirinya paling benar. Kalau bisa itu dia lanjutkan ilmunya itu sampai tingkatan kedua. Kalau masuk ke tingkatan kedua, dia nanti akan menjadi orang yang tawadhu, merendahkan diri. Kalau dia belajar lagi sampai tingkatan yang ketiga paling tinggi, maka dia itu akan merasa paling bodoh. Sehingga bicara masalah agama itu sangat hati-hati dia itu. Kenapa? Takut ancaman nanti di hari kiamat. Contohnya saya contohkan misalkan ya, ini nanti ada contohnya juga nanti di kitab itu. Contohnya saya sendirilah. Contohnya saya sendiri. Tentang masalah menggerakkan jari. Ketika kita tasyahud, ketika kita tasyahud itu kan isyarat. Kita gerakkan nggak jari kita itu? Saya dulu ketika di Indonesia, itu buku rujukan yang saya jadikan rujukan dalam sholat itu kan kitab sifat sholat nabinya Syalbani. Sifat sholatnya Syalbani itu rujukan kita. Syalbani menguatkan pendapat bahwa menggerakkan jari itu sunnah. Bahkan di takliknya itu catatan kaki belum mengatakan semakin keras menggerakkan semakin keras pukulan sama syaitan. Sehingga kita dulu kalau menggerakkan keras sekali. Seakan-akan itu pendapat yang wes paten gitu loh. Paten ini pendapat salafi lah ya. Sampai kita dulu mengatakan siapa yang tidak menggerakkan jari telunjuk bukan salafi, karena kerdilnya ilmu kita rupanya itu. Setelah saya berangkat ke Yaman, saya dapatkan guru saya, demikian juga Syekh Mukbil juga, ulama-ulama Yaman mengatakan hadisnya dhaif. Hadis yang dikuatkan Syekh Syalbani untuk menggerakkan jari itu lemah. Akhirnya apa? Ulama-ulama saya tidak menggerakkan jari. Akhirnya apa? Berkembang di situ. Akhirnya kita pelajari lagi apa dalilnya mereka itu. Oh, rupanya masalah ini karena hadisnya masalah ini itu khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mensesuaikan, ada yang mentaifkan. Setelah itu apa? Ilmu kita berkembang. Setelah itu kita baca lagi fatwanya Utsaimin, fatwanya ulama-ulama Saudi. Utsaimin mengatakan menggerakkan jari itu ketika berdoa, karena menggabungkan antara beberapa hadis. Akhirnya apa? Berkembang lagi ilmu kita. Oh, rupanya Utsaimin seperti ini. Akhirnya dengan berkembangnya ilmu kita itu, akhirnya kita itu semakin belajar, kemudian kita itu nanti akan memilih mana sih pendapat yang paling kuat bagi saya. Kalau bagi saya yang paling kuat, ini kalau pilihan saya sendiri itu isyarat sejak awal. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan isyaratnya itu ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah baru isyarat. Ada juga ulama seperti itu. Akhirnya bahwa kita semakin paham perbedaan pendapat di antara ulama, akhirnya kita itu ambil pendapat yang paling kuat, tetapi kita itu menghormati pendapat yang lain. Dan itu kapan muncul seperti itu? Ketika kita itu banyak belajar. Kalau kita itu belajar cuma satu kitab, yo isinya kita itu merasa paling sok jagoan, kita itu merasa paling pinter, paling benar, yang lain semuanya sesat.
Kenapa? Karena kita itu abasyibrin, ilmu kita itu baru satu jengkal. Kalau kita tambah jengkal yang kedua, kita itu akan menjadi orang yang tawadhu. Sehingga kita itu beragama itu bukan karena selera. Kita itu beragama itu bukan karena selera. Selera itu yang paling enak dari 4 pendapat ini yang mana? Oh, yang ini sajalah. Bukan. Kita itu berpendapat karena dalil. Mana dalil yang paling kuat. Tapi untuk menguatkan mana yang paling kuat itu butuh ilmu. Itu harus belajar terus gitu itu. Sehingga kita nanti tahu, oh masalah ini yang paling kuat yang ini. Saya contohkan misalkan ya, saya contohkan beberapa contoh biar tergambar. Tergambar bahwasanya apa? Oh, belajar itu seperti ini itu. Rupanya ulama itu banyak sekali mereka itu berbeda pendapat karena memahami dalil yang berbeda-beda. Saya contohkan beberapa contoh. Orang tidur itu batal wudhunya enggak? Tidur membatalkan wudhu atau tidak? Nah, di sini ulama khilaf panjang sekali masalah ini. Kenapa? Karena ada 2 dalil yang seakan-akan kontradiksi. Ada yang mengatakan ada hadis Rasulullah itu pernah sholat isyaknya itu ditunda sampai 1/3 malam yang awal berakhir, berarti jam 10 lebih. Para sahabat nunggu di masjid itu duduk, kepalanya itu mangguk-mangguk itu. Ya, ketika duduk itu sambil ya mangguk-mangguk seperti ini. Akhirnya Rasulullah keluar dalam kondisi berwudu. Setelah itu Rasulullah sholat, para sahabat yang tadi tiduran sampai kayak gini, dudukan itu langsung mereka berdiri sholat tanpa berwudu. Ini hadis yang pertama. Seakan-akan apa? Tidur itu tidak membatalkan wudu. Hadis yang kedua, Rasulullah mengatakan al-ainu wika usah. Mata itu pengikat dubur. Man nama minkum falyatawaddo, maka siapa yang tidur ikatannya lepas sehingga dia tidak tahu apa yang keluar dari duburnya, kentut atau tidak, maka siapa yang tidur hendaknya berwudu. Hadis ini jelas sekali menyebutkan bahwasanya tidur itu membatalkan wudu. Nah, berarti ada 2 dalil ini masalah ini. Terus bagaimana cara menyikapi? Disitulah nanti para ulama itu punya pendapat yang berbeda-beda. Metode mereka ada 2. Ada yang mentarjih. Ini istilah namanya istimbat ya. Ada mentarjih, ada yang menjamak. Tarjih itu apa? Tarjih itu ngambil satu dalil, buang yang lainnya. Mana dalil yang paling kuat, yang lain buang. Maka yang tarjih itu pun khilaf juga. Ada yang mengambil hadis yang pertama, mengatakan pokoknya tidur nggak batal wudu, mau tidurnya gayanya apa saja. Pendapat yang kedua, tarjihnya ngambil hadis yang kedua, mengatakan apa? Tidur itu membatalkan wudu, mau bagaimana posisinya, batal wudunya. Ini namanya tarjih. Ada juga yang menjamak. Menjamak itu apa? Mengumpulkan 2 dalil itu kita kompromikan, kita gabungkan. Cara menggabungkan bagaimana? Khilaf juga di antara mereka. Ada yang mengatakan kalau tidurnya itu duduk mutamakin seperti para sahabat itu tidak batal. Apa itu mutamakin? Itu duduknya itu nggak bersandar. Itu pendapatnya mazhab Syafi'iyah. Ada yang mengatakan enggak, kalau tidur itu tidak batal wudhu, tapi tidur itu disunahkan untuk berwudhu. Maka siapa yang tidur sunnah bagi dia untuk berwudhu. Ada lagi yang mengatakan, kata Imam Nawawi dan Ibnu Hajar yang dikuatkan sama beliau, enggak, tidur itu ada 3. Jadi kalau kita mau tidur itu ada 3 kondisi. Yang pertama nuas, ngantuk. Ngantuk itu matanya pedes, menguap, itu ngantuk. Yang kedua namanya sinah. Sinah itu muqaddimah tidur, lesnya itu namanya sinah. Kemudian yang ketiga tidur pules ya. Beliau mengatakan kalau tingkatan itu baru sinah. Sinah itu yaitu mangguk-mangguk kayak gini, indranya masih ada, masih berfungsi, tapi nggak bisa sempurna, mendengar tapi nggak tahu apa yang diomongkan, itu namanya sinah. Kalau sinah tidak membatalkan, mau tidurnya berbaring, mau duduk, bebas, yang penting masih posisinya itu sinah. Contohnya misalkan khutbah Jumat, yang khotibnya itu sudah tua renta, ngomongnya lembut sekali, halus, medok semuanya itu. Sudah ngantuk, kita itu siang-siang itu lapar, yang khotibnya itu medok sekali itu suaranya itu. Akhirnya apa? Dengarkan khutbah itu sampai kepalanya itu mangguk-mangguk itu. Tapi ketika khotibnya berdoa, kepalanya di bawah, tangannya diangkat itu. Menunjukkan apa? Berarti indranya itu masih berfungsi itu. Tapi apa yang diucapkan sama orang itu nggak kedengaran gitu. Maksudnya nggak bisa ditangkap 100% itu. Itu namanya tingkatan sinah. Kalau sinah nggak batal wudunya. Tapi kalau sudah sampai tingkatan naum, indranya nggak berfungsi, dipegang nggak terasa, orang ngomong nggak kedengaran, batal wudunya. Akhirnya apa? Rupanya ulama itu khilafnya panjang sekali itu.
Nah, dari perbedaan ini mana yang paling kuat ini? Nah, disitulah kita itu harus meneliti. Kita ambil pendapat yang pertama, dalilnya apa? Pendapat yang kedua, dalilnya apa? Kita dudukkan bareng-bareng, kita pelajari dalil-dalilnya. Itu yang dinamakan dengan rahmat ketika kita itu khilaf. Akhirnya apa? Ilmu itu akan berkembang. Ilmu itu akan berkembang. Kalau pendapat saya pribadi tentang masalah tidur itu mengikuti pendapat Imam Nawawi yang mengatakan kalau sudah sampai tingkatan tidur indera nggak berfungsi, batal wudunya. Mau dia bersandar atau duduk atau yang lainnya. Tapi untuk sampai ke sini itu butuh perjalanan yang panjang. Nah, itu yang dinamakan dengan ilmu. Maka apa? Ilmu itu berkembang. Ilmu itu kan berkembang. Jangan kita itu ilmunya itu kayak kata dalam tempurung. Itu terus dari sejak kita SD sampai sekarang sudah menikah sampai punya cucu. Itu saja yang kita ketahui dari dulu itu. Maka berarti apa? Ilmu kita itu mandek. Ilmu kita itu mandek. Ilmu kita itu harus berjalan. Kalau kita itu sekarang itu satu jengkal, naik lagi jengkal yang kedua, belajar terus. Nah, jadi perbedaan ulama itu sebagai rahmat bagi kita dan sebagai keluasan. Maksudnya apa? Kita itu semakin terbuka pintu untuk belajar, sehingga kita itu belajar terus nggak pernah berhenti. Bukan berarti apa? Keluasan itu maksudnya kita bebas ngambil pendapat sesuai dengan selera. Contohnya tadi masalah tidur. Yang paling enak yo pendapat tidur itu nggak membatalkan wudu, itu yang paling lezat itu pendapat itu. Kalau ini berarti apa? Beragama karena hawa nafsu. Dan itu hukumnya apa? Hukumnya tidak dibolehkan. Nah, jadi intinya perbedaan pendapat itu rahmat. Yang dimaksud dengan rahmat itu maksudnya bebas kita itu untuk meneliti, kita mencari mana pendapat yang paling kuat dalilnya, tetapi bukan berarti kita itu boleh milih sesuai dengan selera. Apalagi kita sudah tahu pendapat ini lemah, pendapat yang lebih kuat, kita tetap memilih pendapat yang lemah karena selera kita, maka itu hukumnya diharamkan, tidak dibolehkan. Kita sekarang masuk di kaidah yang ke-7. Ini tadi sebagai contoh saja masalah fikih. Nanti kalau contohnya banyak masalah fikih itu. Fikih itu semuanya khilaf. Yang disepakati oleh para ulama itu cuma sedikit. Sholat itu, kalau kita sholat itu, yang disepakati para ulama itu cuma wajibnya sholat. Dari awal sampai akhir itu khilaf di antara para ulama. Dari takbiratul ihram saja khilaf. Apakah yang wajib itu Allahu Akbar saja? Ada yang mengatakan ya, bacanya takbir itu harus Allahu Akbar. Kalau bacanya Allahu A'zam boleh enggak? Khilaf di antara para ulama. Mazhab Hanafi mengatakan boleh. Ya, berarti khilaf di antara para ulama itu. Kemudian kita sekarang masuk di kaidah yang ke-7, macam-macam khilaf, macam-macam perbedaan yang ada. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa khilaf, perbedaan pendapat, dilihat dari tercela dan tidaknya orang yang berselisih. Misalkan ini kita berbeda pendapat dengan si A khilaf dengan si B. A sama si B itu tercela atau tidak dalam khilaf itu? Maka dilihat dari orang yang berselisih, dia itu tercela atau terpuji, maka perbedaan itu ada 3 macam. Perbedaan itu ada 3 macam. Yang pertama, yang A tercela kedua kelompok yang berselisih. A sama B berbeda pendapat, semuanya tercela. Mau yang A ya tercela, yang B juga tercela, semuanya tercela. Yaitu kelompok yang saling berselisih semuanya tercela. Terus yang tidak tercela siapa? Orang yang keluar dari perselisihan itu. Contohnya misalkan saya sebutkan di situ. Contohnya misalkan perselisihan antara, yaitu disebutkan sama Allah Ta'ala, wala yazaluna mukhtalifin. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 118 yang sudah kita bahas, mereka manusia itu senantiasa berselisih, illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Syekhul Islam berkata tentang ayat ini, Allah menjadikan orang-orang yang diberikan rahmat adalah orang-orang yang keluar dari perselisihan itu. Berarti ada perselisihan manusia di mana semua orang tercela. Siapa yang dia itu tidak tercela? Orang yang keluar, orang yang tidak nimbrung dalam perselisihan itu, perbedaan itu nggak nimbrung, dia keluar dari perbedaan, akhirnya dia itu selamat. Tetapi siapa yang ikut berselisih, maka semuanya tercela. Contohnya misalkan perselisihan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka berselisih dalam agama mereka, terpuji nggak mereka itu? Semuanya tercela. Orang Nasrani berselisih tentang Nabi Isa. Isa itu siapa? Ada yang mengatakan Isa itu Tuhan, ada yang mengatakan Isa itu anak Tuhan. Mana yang benar? Semuanya tercela, nggak ada yang benar. Maka Allah Ta'ala berfirman, saya sebutkan di situ, Allah mensifati perbedaan orang Nasrani dalam surat Al-Maidah ayat ke-14.
Allah Ta'ala berfirman mensifati tentang orang-orang Nasrani itu yang berbeda pendapat. Mereka berbeda pendapat tapi mereka semuanya tercela. Allah Ta'ala berfirman, wa minal ladzina qalu inna nasara, orang-orang yang mengatakan kami itu adalah orang-orang Kristen, akhadna mitsaqahum, kami ambil perjanjian mereka, fanasu hadzam mimma dzukiru bihi, akhirnya mereka itu melupakan hidayah yang saya berikan kepada mereka. Fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah, akhirnya kami timpakan kepada mereka perselisihan. Sehingga apa? Orang Yahudi itu, orang Nasrani itu khilaf terus di antara mereka, ribut di antara mereka. Terus siapa yang benar di antara mereka? Enggak ada, semuanya tercela. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 64 tentang orang Yahudi. Orang Yahudi pun berselisih di antara mereka, gontok-gontokan mereka itu. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun, orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ghullat aidihim, yang terbelenggu adalah tangan mereka. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat terhadap ucapan mereka. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang luas. Yunfiqu kaifa yasha, Allah memberikan nafkah, memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra, dan hidayah ayat-ayat yang diturunkan kepada engkau semakin menambahkan orang-orang Yahudi itu semakin durhaka dan semakin kufur. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah, dan kami timpakan di antara mereka perselisihan, gontok-gontokan, permusuhan sampai hari kiamat. Kullama auqadu naran lil harbi atfa'ahu Allah, setiap mereka menyalakan api permusuhan kepada umat Islam, Allah padamkan api itu. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan mereka itu berjalan di muka bumi dengan merusak. Wallahu la yuhibbul mufsidin, Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Orang Yahudi di antara mereka itu saling gontok-gontokan, saling berselisih di antara mereka. Terus bagaimana hukumnya? Semuanya tercela. Sehingga perbedaan pertama itu perbedaan di mana siapa saja yang ikut dalam perselisihan semuanya tercela. Syekhul Islam berkata tentang macam khilaf ini, beliau mengatakan khilaf yang paling banyak mengakibatkan perpecahan umat Islam adalah macam khilaf ini, yaitu apa? Semuanya tercela. Kenapa? Karena hasad di antara mereka. Demikian juga mengakibatkan pertumpahan darah, berbeda sampai akhirnya bunuh-bunuhan, perebutan harta, permusuhan dan kebencian. Hal ini disebabkan karena satu kelompok tidak adil. Satu kelompok tidak adil dan tidak mengakui kebenaran yang ada pada kelompok yang lain. Bahkan setiap kelompok menambahi kebenaran yang ada padanya dengan tambahan kebatilan, demikian juga kelompok yang lain. Jadi perbedaan yang paling banyak merusak Islam itu perbedaan yang seperti ini, yaitu apa? Semuanya tercela. Kenapa tercela? Karena ada urusan hati di antara mereka, hasad, benci. Ketika kita itu nggak bisa berbuat adil sama musuh kita, jadi terkadang kita itu, namanya kita manusia itu karakternya itu, kita itu kalau sama komunitas kita itu kalau sama teman-teman kita itu kayak tutup mata terhadap kesalahan teman kita. Tapi kalau kita itu sama orang yang kita benci, musuh kita, semua kebenaran pun kita tolak. Itu karakter kita itu. Maka itu ada seorang penyair mengatakan, ainur ridho an kulli aibin kalilatun, mata orang yang sudah menggandrungi seseorang itu kalilah, kayak buta. Salah pun dianggap benar itu. Kenapa? Karena orang itu saya cintai. Wa ainu sukhti tudhirul masawiyah, dan mata para pembenci akan menampakkan semua kebencian. Benar pun dianggap salah itu. Kenapa? Karena kita itu nggak bisa adil gitu. Oleh itu ahlu sunnah itu harus bisa berbuat adil. Apa berbuat adil itu? Yang benar kita katakan benar, walaupun yang mengamalkan itu musuh kita. Dan yang salah kita katakan salah, walaupun yang mengamalkan adalah saudara kita, teman kita atau kita sendiri. Tapi kebanyakan itu apa? Orang itu nggak bisa berbuat adil. Susah berbuat adil itu luar biasa. Oleh itu Syekhul Islam itu saya mengatakan ahlu sunnah itu sifat mereka itu apa? A'lamun nasi bil haq wa arhamun nasi bil khalq. Ahlu sunnah itu adalah orang yang paling tahu kebenaran, dan ahlu sunnah itu orang yang paling sayang dengan masyarakat. Yaitu apa? Kita itu jangan menzalimi orang lain, tapi kita itu harus berbuat adil. Kalau memang benar katakan benar, hatta walaupun iblis yang mengatakan. Jangan sampai gara-gara yang mengatakan itu bukan salafi, oh salah ini, sesat ini. Nah, kalau memang ucapannya benar, kita akan benar gitu. Sehingga kita itu harus bisa berbuat adil kepada manusia.
Kemudian yang kedua, khilaf yang kedua itu tercela salah satu kelompok dan terpuji kelompok yang lainnya, yaitu khilaf di mana satu kelompok terpuji dan kelompok yang lainnya itu tercela. Ini adalah perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin terpuji, orang kafir tercela. Dan perbedaan antara akidah Ahlussunnah dengan akidah Ahlul Bidah. Akidah Ahlussunnah itu terpuji, akidah Ahlul Bidah itu tercela. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah menjelaskan tentang manusia itu nanti akan berpisah jalan mereka menjadi dua jalan, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 253, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul-rasul kami yang kami muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Minhum man kallamallah, ada di antara mereka yang diajak bicara langsung sama Allah Ta'ala, dan itu ada 3. Nabi, Rasul yang diajak bicara langsung sama Allah itu ada 3. Nabi Adam diajak bicara di surga. Kemudian yang kedua Nabi Musa diajak bicara di dunia, di sebelah gunung Sinai, Tur Sina. Kemudian yang ketiga Nabi Muhammad diajak bicara ketika Isra dan Mi'raj. Wa rafa'a ba'dahum darajat, ada di antara mereka yang kami angkat derajatnya Nabi itu. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Nabi Isa itu petunjuk. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kokohkan Nabi Isa dengan Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril. Walau sya'allahu maqtatal ladzina min ba'dihi min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, jika Allah berkehendak, manusia setelah Nabi itu meninggal dunia tidak mungkin mereka itu bercerai-berai setelah datang petunjuk kepada mereka. Walakin ikhtalafu, tetapi mereka itu saling berselisih pandangan setelah Nabi itu meninggal. Faminhum man amana wa minhum man kafar, ada di antara mereka yang beriman kepada Nabi itu dan ada yang kafir. Walau sya'allahu maqtatalu, jika Allah berkehendak tidak mungkin mereka itu bercerai-berai, berbunuh-bunuhan seperti itu. Walakinnallahu yaf'alu ma yurid, tetapi Allah mengamalkan apa yang Allah kehendaki. Berarti apa? Setelah datang ilmu petunjuk, manusia itu nanti ada 2 golongan. Ada yang beriman, ada yang tidak. Yang beriman terpuji, yang tidak beriman mereka tercela. Berarti apa? Ada perbedaan di mana yang satu kelompok itu terpuji dan kelompok yang lain itu tercela. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga itu terpuji semua kelompok yang berselisih. Ada perbedaan, 2 perbedaan, si A dan si B, tapi semuanya terpuji, semuanya baik. Ini adalah perselisihan yang semua pendapat disetujui dan diakui oleh Allah dan Rasulnya, yaitu perbedaan pendapat semuanya benar. Semuanya benar dan gak ada yang salah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-5, Allah Ta'ala mengatakan, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha. Ketika para sahabat berjihad itu, akhirnya mereka itu berbeda pendapat. Ada yang pengen membakar kebunnya orang-orang kafir, ada yang pengen ngatakan jangan. Sehingga apa? Ada di antara mereka yang tetap membakar, ada di antara mereka yang tidak mau. Akhirnya terjadi perbedaan para sahabat ketika berperang itu. Apa kata Allah Ta'ala? Apa saja yang kalian potong dari pohon-pohonnya orang kafir atau kalian tinggalkan, fabi'idnillah, itu semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Yaitu apa? Benar semuanya, benar. Waliyudziyal fasikin, dan Allah nanti akan memberikan balasan bagi orang-orang fasik. Berarti ada perbedaan di mana semuanya itu terpuji, walaupun terjadi perbedaan pendapat itu. Si A mengatakan ini wajib, si B mengatakan itu sunnah, tapi semuanya benar. Semuanya itu terpuji, maksudnya semuanya itu terpuji, semuanya mendapatkan pahala, walaupun mereka itu terjadi perbedaan. Allah juga mencontohkan dalam surat Al-Anbiya ayat 78 perbedaan antara Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala berfirman, wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harfi. Coba ingat cerita Nabi Dawud dan Sulaiman ketika mereka berdua berbeda dalam menghukumi petani yang ribut. Id nafashat fihi ghanamul qaumi, yaitu maksudnya itu ada seorang petani, dia itu punya sapi. Sapinya itu lepas dari kandang masuk ke kebunnya orang, makan kebun itu dan rusak kebun itu. Akhirnya pemilik sapi dan pemilik kebun itu ribut. Akhirnya mereka itu datang ke Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud untuk berhukum. Nabi Dawud masih hidup. Kalau Nabi Dawud mengatakan sudah, berarti sapinya diambil sama pemilik kebun, kemudian diberikan kepada pemilik kebun sebagai pengganti. Nabi Sulaiman mengatakan, wahai bapakku, nggak seperti itu hukumnya. Atau sebagaimana? Kalau pendapat saya, wahai bapakku,
kambingnya itu, sapinya, silahkan dimanfaatkan sama pemilik kebun untuk memperbaiki ladangnya. Setelah itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Akhirnya apa? Terjadi perbedaan antara Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman dalam masalah ini. Tapi Allah telah mengatakan, fafahamnaha Sulaiman, kami berikan pemahaman yang benar kepada Nabi Sulaiman. Nabi Dawud keliru, fatwanya keliru. Wa kullan ataina hukman wa ilma, tapi keduanya itu kami berikan kebijaksanaan dan ilmu, semuanya baik. Si Nabi Dawud ya bagus, dia mendapatkan pahala. Nabi Sulaiman juga mendapatkan pahala, walaupun fatwanya berbeda. Terjadi perbedaan tapi semuanya terpuji. Ya, jadi khilaf yang ketiga itu perbedaan di mana semua orang yang berbeda itu semuanya mendapatkan pujian, bahkan mendapatkan pahala. Mereka mendapatkan pahala. Perbedaan apa itu? Perbedaan ulama-ulama kita dalam masalah fikih, demikian juga perbedaan mereka dalam masalah akidah, furuknya akidah, itu semuanya terpuji dan mereka itu mendapatkan pahala dari perbedaan mereka. Karena Rasulullah mengatakan, idza ijtahadal hakim, kalau ada seorang ulama yang beristihad dan istihadnya benar, maka mendapatkan dua pahala. Pahala kebenaran, kemudian kedua pahala semangat untuk mencari ilmu. Kemudian Rasulullah mengatakan, jika ada seorang hakim yang keliru ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala dan dosanya gugur. Berarti menunjukkan apa? Seorang ulama yang berbeda pendapat, pasti ada yang benar pendapatnya, ada yang keliru. Yang benar mendapatkan dua pahala, yang keliru mendapatkan satu pahala. Berarti apa? Semuanya sama-sama terpuji, walaupun apa? Mereka berbeda pendapat. Ada sebuah riwayat di mana para sahabat itu sudah berbeda. Di zaman sahabat itu ada perbedaan, tapi Rasulullah mengakui semuanya. Contohnya misalkan riwayat sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, yaitu beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lama raja'a minal ahzab, ketika kami itu pulang dari perang Ahzab. Jadi perang Ahzab itu kan perang terbesar antara kaum muslimin dengan orang Arab Quraisy, tapi nggak bisa kontak langsung karena ada khandaknya, yaitu ada penutupnya, yaitu ada penghalangnya, itu ada khandak. Setelah selesai perang, para sahabat dan Rasul itu pulang ke rumah. Belum selesai istirahat, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Kemudian mengatakan, Muhammad, kamu dan semua para sahabat pejuang jangan ada istirahat. Terus bagaimana? Perintahkan semua prajurit kamu untuk pergi ke Bani Quraidah. Bani Quraidah itu orang Yahudi, karena mereka telah berkhianat gabung sama pasukan Ahzab. Maka Rasulullah langsung kumpulkan para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah, jangan ada di antara kalian yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Padahal perjalanan dari Madinah ke Bani Quraidah itu nggak mungkin sampai asar, itu nggak mungkin, itu maghrib sampai sana itu. Walaupun para sahabat cepat sekali berjalan, nggak mungkin sampainya itu asar, nggak mungkin, itu maghrib sampai di sana itu. Akhirnya para sahabat itu berjalan dengan kencang pergi ke Bani Quraidah. Fa'adraka ba'duhum al-asr fit thariq, sampai di tengah jalan waktu asar datang. Akhirnya ketika di tengah jalan ini bingung para sahabat ini. Terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Sebagian mengatakan la nusolli hatta na'tiyaha, kita ngambil sabdanya Rasulullah letelek saja, yaitu apa? Kita sholat asarnya di Bani Quraidah. Terus bagaimana sekarang? Yuk jalan terus. Akhirnya sebagian sahabat jalan terus sampai di Bani Quraidah, maghrib baru mereka itu sholat asar. Sedangkan yang lain mengatakan, enggak, kita nggak bisa ngambil letterlek sabdanya Rasulullah. Yang dimaksud Rasulullah itu kalau bisa kita itu cepat berjalan, sholat asarnya itu di sana. Kalau nggak bisa sholat asar di sana, yuk tetap kita sholat asar di waktunya, walaupun di tengah jalan. Akhirnya ada sahabat yang sholat asar di jalan tepat waktu, ada sahabat yang sholat asarnya di Bani Quraidah sudah masuk waktu maghrib. Berbeda nggak ini? Terjadi perbedaan pendapat dalam memahami sabdanya Rasulullah itu. Akhirnya fadzukira li Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif wahidan minhum. Setelah itu ceritanya ini, perbedaan ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah membiarkan. Tidak ada yang dimarahi, tidak ada yang disalahkan, dibiarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Semuanya dibenarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Sahabat yang berpendapat sholat asarnya di Bani Quraidah dengan sahabat yang berpendapat sholatnya di waktunya di tengah jalan, semuanya terpuji. Semuanya terpuji karena Rasulullah biarkan. Tidak mungkin Rasulullah itu membiarkan perkara yang mungkar, perkara yang keliru. Kalau seandainya dibiarkan, berarti apa? Semuanya itu dipuji sama Allah Ta'ala.
Contoh lagi misalkan hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Sami'tu rajulan qara'a ayatan." Saya pernah mendengar ada orang baca sebuah ayat, wa sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u khilafaha. Ayat itu saya dengar langsung dari mulutnya Rasulullah, bacanya beda gitu. Contohnya misalkan qiraah kita kan banyak itu. Misalkan wadduha, kita mendengar seperti itu. Ada lagi kita mendengar wadduhi gitu. Ini apalagi seperti ini kan itu. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu mendengar ada orang jadi imam baca ayat beda dengan yang dibaca sama Rasulullah. Fajitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung saya gandeng orang itu. Kamu baca ayat sembarangan ini, kau bacaan kamu seperti ini tuh. Langsung saya bawa ke Rasulullah itu. Fa akhbartuhu, akhirnya saya beritahu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini baca ayat ini kok beda dengan apa yang saya dengar dari engkau ya Rasulullah. Fa araftu fi wajhil karahiyata. Saya melihat wajahnya Rasulullah itu kayak jengkel sama saya itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, udah, kamu apa yang kamu baca ya Abdullah bin Mas'ud? Baca Abdullah bin Mas'ud. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kamu bacanya kayak apa? Dia baca ayatnya beda. Apa kata Rasulullah? Qila kuma muhsin, kedua kalian itu benar. Yang ini dan yang ini benar semuanya. Wala takhtalifu, jangan lagi ribut dalam masalah ini. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Karena orang-orang sebelum kalian itu mereka berselisih, gontok-gontokan, setelah itu akhirnya mereka binasa. Akhirnya apa di sini? Rasulullah mengatakan qila kuma muhsin, kalian berdua itu benar. Berarti menunjukkan apa? Ada orang yang berbeda pendapat dan semuanya itu terpuji. Orang-orang yang berbeda pendapat itu semuanya terpuji. Syekhul Islam, saya lanjutkan ucapan saya di situ. Syekhul Islam berkata, dan Al-Quran telah menunjukkan di dalam ayat tadi, dalam surat Al-Hasyr itu, apa yang kamu potong dari pohonnya orang kafir atau yang kamu biarkan, semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Syekhul Islam mengatakan, dan Al-Quran telah menunjukkan atas pujian kepada setiap dari dua golongan dalam perselisihan ini, dengan syarat jika tidak terjadi kezaliman satu di antara yang lain ya. Jadi perbedaan pendapat itu menjadi terpuji semuanya selama tidak saling menzalimi. Oleh itu coba perhatikan, ada hadis yang lain. Pernah para sahabat itu mereka musafir dalam kondisi mereka puasa Ramadan, Ramadan safar. Akhirnya di jalan itu famin nasoim wamin namuftir. Ada di antara kami yang lebih memilih untuk batal puasanya, ada di antara kami yang memilih untuk melanjutkan puasanya. Tapi apa sifatnya para sahabat itu? Falam ya'ibis shaimul muftir. Kami yang puasa tidak mencela yang buka, dan yang buka tidak merendahkan orang yang puasa. Semuanya kami saling menghormati. Berarti apa? Berarti intinya itu perbedaan pendapat itu bisa menjadi terpuji semuanya selama tidak saling menzalimi, tidak saling mencela, tidak saling mencaci, tidak saling merendahkan. Kita saling menghormati perbedaan yang ada. Anda mau puasa ya alhamdulillah kalau mampu, yang tidak puasa ya nggak apa-apa karena ada udzur gitu. Kenapa kok yang puasa mentang-mentang saya puasa saya yang paling benar, kemudian yang nggak puasa mentang-mentang dia itu nggak puasa saya yang benar karena saya mengambil rukhsah? Semuanya benar. Yang penting itu apa? Ini perbedaan, kalian itu saling toleransi saja itu. Nggak usah saling gontok-gontokan, tidak usah saling menyesatkan, saling nggak usah gitu. Dan Rasulullah SAW telah menyetujui para sahabat yang sholat asar pada waktunya dan orang yang mengakhirkan sholat asar sampai tiba di Bani Quraidah. Itu hadisnya tadi kita sebutkan. Berarti intinya gini, fahami ini perbedaan pendapat jika dilihat dari orang-orang yang berbeda ini, orangnya dilihat dari orangnya itu, maka ada tiga macam. Yang pertama, tadi kita ringkaskan, yang pertama, semua yang berbeda ini semuanya tercela semua. Ini macam yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang yang berbeda, si A dan si B, ada yang terpuji, ada yang tercela. Orang mukmin sama orang kafir beda. Antara Kristen sama Yahudi beda, Kristen sama Nasrani beda, Kristen sama Hindu beda, ribut di antara mereka itu. Ini terpuji, ini tercela. Antara ahlu sunnah dengan orang Syiah beda, sampai terkadang sampai perang juga itu. Yang ini terpuji, ini tercela. Kemudian yang ketiga, terjadi perbedaan antara si A dan si B, tapi semuanya terpuji. Siapa itu? Perbedaan ulama dalam memahami dalil. Semuanya terpuji dengan syarat apa? Tidak menzalimi kelompok yang lainnya. Maka saya mengatakan semuanya terpuji dengan syarat apa? Jika tidak saling menzalimi. Kalau kita sampai menzalimi, sampai kita caci maki, kita rendahkan, kita fitnah, itu nanti tercela. Tercela kenapa? Kezalimannya. Nah, sehingga perbedaan dilihat dari orangnya itu nanti terbagi menjadi tiga ini. Kemudian kita lanjutkan. Adapun khilaf dilihat dari jenis khilaf itu. Jadi khilaf itu kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, khilaf dilihat dari orangnya.
Maka nanti ada 3 tadi. Kemudian yang kedua, khilaf dilihat dari pendapatnya. Perbedaan pendapat dilihat dari pendapatnya. Kita nggak melihat kepada orangnya itu, tapi kita melihat kepada pendapat yang muncul. Misalkan gini, masalah tadi khilaf dalam masalah wudu itu batal nggak dengan tidur. Nah, kita katakan ulama khilaf di antara mereka itu. Pendapatnya apa? Nah, kita lihat pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Ini kan namanya pendapat gitu. Khilaf dilihat dari pendapat itu sendiri, yaitu pendapatnya yang muncul gitu. Maka Syekhul Islam itu membagi menjadi 2 macam. Khilafnya itu nanti ada 2 macam. Yang pertama ada khilaf dinamakan ikhtilafut tadad. Yang kemudian yang kedua namanya ikhtilafut tanawwu. Tadad dan tanawwu. Saya jelaskan dulu, nanti baru saya baca. Fahami dulu. Coba lihat ke sini. Bukunya nanti fahami. Ya, ini Afan, ini namanya belajar. Kita butuh pemahaman. Kalau kita belajar kitab itu seperti ini. Kalau belajar itu tablik akbar itu nggak ada pembahasannya. Mau tidur silahkan tidur, yang penting ustadznya ngomong kan gitu. Tapi kalau belajar kitab itu seperti ini. Jadi fahami. Apalagi nanti kalau kita sudah belajar ke kitab asli, tes satu persatu ini ada ujiannya itu. Tapi kan di sini enggak. Nanti saya tes mutung semua nanti di sini. Musim-musim tes pada izin semua, nanti repot gitu. Nah, jadi belajar itu memang yang paling susah itu apa? Ketika ilmu itu bisa ditakar. Kalau tablik akbar itu nggak bisa ditakar itu, lulusnya sampai kapan gitu? Kita tablik akbar itu nggak pernah lulus gitu itu. Kalau sini kan jelas kita pembahasan sampai di sini, nanti khatam itu selesai kita itu, berarti kan ada kelulusan itu. Jadi pahami nih. Jadi kita sekarang membahas masalah-masalah ilmiah itu butuh pemahaman. Jangan sampai keliru pemahaman, bahaya. Keliru pulang nanti ngomong sama orang bisa bahaya. Oh, satu bro itu ngomong seperti ini tuh. Padahal kita pas saya ngomong tidur gitu, ya kan? Dapatnya cuma setengah saja. Itu banyak saya dapatkan kasus ini banyak sekali seperti itu. Jadi gini, khilaf itu kita lihat dari 2 sisi. Yang pertama dilihat dari sisi orangnya yang berbeda. Jangan misalkan ini, saya contohkan misalkan apa hukum, saya contohkan misalkan ya, menyentuh kemaluan batal wudu atau tidak. Contohnya misalkan ini, menyentuh kemaluan itu batal wudu atau tidak. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Maka kita lihat ada 2 ini masalah ini berarti itu. Kita lihat orangnya, orang yang mengatakan batal, orang yang mengatakan tidak, terpuji nggak atau tercela nggak itu. Maka kita lihat jika memang mereka itu saling menghormati pendapat itu dan mereka punya dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman mereka, maka mereka semuanya terpuji, semuanya dapat pahala mereka itu. Yang benar versinya Allah dapat pahala 2, yang salah menurut Allah dapat pahala 1. Sehingga apa? Tidak boleh kita caci wong, mereka dapat pahala kan gitu. Ya paham ya? Kalau ini dilihat dari orangnya. Tapi nanti masalah ini bisa ini tercela, ini terpuji. Disebut apa? Yang ini yang kelompok B menzalimi kelompok yang A. Oh, ini sesat, ini bid'ah ini. Nah itu. Nah, gara-gara seperti ini akhirnya dia tercela. Kenapa? Karena dia menzalimi, menjuluki kelompok yang lain dengan sesat, kemudian dengan julukan-julukan yang lain lah itu. Maka apa? Dia tercela karena kezaliman dia. Ya, paham ya tergambar ya? Jadi ini perbedaan dilihat dari orangnya. Orang yang berbeda sekarang ini, misalkan berbeda masalah kunut atau masalah apa saja lah, masalah fikih lah gitu, ya kan? Selama kita saling menghormati dan kita punya hujah, kita punya dalil itu, maka apa? Semuanya mendapatkan pahala, semuanya terpuji. Tapi kalau sudah sampai oh yang kunut ini berarti orang sufi, ini orang sesat ini ya, itu bukan salafi. Nah, ini dosanya di sini karena menzalimi gitu. Ya tergambar paham ya? Ini dilihat dari orangnya. Kita pertama khilaf itu kita lihat orangnya dulu. Ini orangnya terpuji nggak dalam masalah khilaf itu? Ya, jadi kita lihat kalau dia punya hujah dari Al-Quran dan Sunnah, punya ulama rujukan, dan dia itu menghormati pendapat yang lain, berarti apa? Orang yang berbeda itu saling terpuji, mereka mendapatkan pahala. Apakah semuanya benar? Enggak. Yang benar cuma satu di hadapan Allah Ta'ala. Tapi apa? Semuanya itu terpuji karena mendapatkan pahala. Namanya ulama itu ada yang benar fatwanya, ada yang keliru. Tapi Rasulullah mengatakan jika ulama itu benar fatwanya mendapatkan 2 pahala. Pahala benarnya, yang kedua pahala semangat mencari ilmunya. Kalau ada ulama yang keliru fatwanya di hadapan Allah Ta'ala, maka dia itu mendapatkan 1 pahala, pahala semangat untuk mencari ilmu, tetapi dia itu diangkat dosanya. Dia nggak berdosa, tapi dia itu mendapatkan 1 pahala. Ini kalau dilihat dari orangnya. Yang kedua, khilaf itu dilihat dari pendapatnya. Dilihat dari pendapatnya. Contohnya tadi misalkan masalah menyentuh kemaluan batal enggak? Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Nah, 2 pendapat ini batal, ada yang mengatakan tidak. Ini kontradiksi, ini nggak bisa digabungkan gitu.
ini mengatakan batal, ini mengatakan nggak batal, itu kan ucapan yang kontradiksi kan gitu. Maka apa? Dua pendapat yang ini batal, ini nggak batal, ini kita katakan perbedaan pendapat ini namanya tadad, saling kontradiksi, nggak bisa dikompromikan lagi gitu. Paham ya, tergambar ya? Sehingga apa? Ini mengatakan batal, ini tidak, ini kan nggak bisa digabungkan kan gitu. Perbedaan yang kontradiksi lah, maksudnya itu nggak bisa digabungkan gitu. Nah, ini contohnya. Contohnya lagi misalkan masalah yang lain. Sekarang gini, doa istiftah itu yang terbaik apa gitu? Oh, yang terbaik itu ini wajah tu wajhiyal ini. Ada yang mengatakan ini sampai 12 pendapat. Syalbani pun menyebutkan 12 pendapat. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan ini. Itu kontradiksi enggak? Enggak, sama, mau semuanya diamalkan sama Rasulullah gitu. Nah, perbedaan yang tidak saling kontradiksi tapi saling melengkapi ini, itu dinamakan dengan khilafut tanawwu. Paham ya, tergambar ya? Jadi ada namanya khilafut tadad, perbedaan di mana ucapan-ucapan itu saling kontradiksi. Namanya ikhtilafut tadad. Kemudian yang kedua ada namanya ikhtilafut tanawwu, perbedaan di mana pendapat-pendapat itu saling melengkapi, semuanya benar gitu, semuanya boleh diamalkan, saling melengkapi, tidak saling kontradiksi. Nah, berarti perbedaan nanti pendapat itu dilihat perbedaan pendapatnya, kalau dilihat pendapatnya itu, maka nanti ada yang kontradiksi, ada yang bisa dikompromikan. Bisa dikompromikan. Nah, yang kontradiksi nggak bisa dikompromikan itu namanya khilafut tadad, perbedaan yang saling bertabrakan. Kalau yang bisa dikompromikan, bisa digabungkan, itu dinamakan dengan ikhtilafut tanawwu. Maka sekarang kita baca. Adapun khilaf dilihat dari jenis khilaf itu sendiri, yaitu dilihat dari pendapatnya. Permasalahan yang dikhilafkan, Syekhul Islam membagi menjadi dua macam. Yang pertama khilafut tadad, dinamakan ikhtilafut tadad, yaitu dua pendapat yang saling bertolak belakang dan tidak bisa dikumpulkan, dikompromikan. Seperti pendapat yang mengharamkan dengan pendapat yang menghalalkan. Apa hukum masalah ini? Ini haram. Pendapat yang lain mengatakan halal. Antara halal dan haram itu nggak bisa digabungkan gitu, kontradiksi itu, tabrakan gitu. Atau pendapat yang menyunahkan dengan pendapat yang memakruhkan. Sunnah makruh itu kan berlawanan itu. Macam khilaf ini sangat banyak contohnya dalam masalah usul dan furu'. Khilaf ini yang dikatakan oleh jumhur ulama dalam kaidah mereka al-musibu wahid. Kalau ada pendapat yang kontradiksi seperti ini, yang benar mana? Yang benar cuma satu. Nggak mungkin semuanya benar. Paham ya? Kalau bicara masalah benarnya pendapat itu, benar itu cuma satu. Tapi kalau berbicara masalah orangnya terpuji atau tidak, orangnya terpuji semua. Gimana, paham, tergambar ya? Bisa paham gak ini? Terkadang ada dua pendapat, A dan B. Dari dua pendapat ini yang benar A, B salah. Tapi orang yang punya pendapat A dan orang yang punya pendapat B, semuanya dapat pahala. Ya, paham ya? Bisa dipahami ya? Maka bedakan ini antara orang yang berbeda pendapat dengan pendapat yang berbeda. Kalau pendapat itu, jika itu kontradiksi, pasti yang benar satu. Nggak mungkin semuanya benar di hadapan Allah Ta'ala. Karena agama Islam itu bukan agama yang kontradiksi. Tapi kalau orang yang berbeda pendapat, semuanya terpuji selama mereka itu punya hujah, punya ilmu, dan mereka itu tidak menzalimi kelompok yang lain. Kira paham ya? Tergambar ya? Paham ya? Jadi kalau khilafnya itu tadad antara yang mengharamkan dan yang mewajibkan misalkan itu, maka kita katakan al-musibu wahid, yang benar itu cuma satu. Kemudian kita masuk yang kedua, nanti saya contohkan lah nanti. Khilafut tanawwu. Yang kedua khilaf tanawwu, yaitu perbedaan yang tidak saling bertolak belakang. Tetapi ini perbedaan yang saling melengkapi. Setiap orang dari orang-orang yang berselisih adalah benar dalam pendapatnya tanpa ada keraguan. Akan tetapi yang tercela adalah bagi orang yang menzalimi kelompok yang lain. Khilaf ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita dengan kaidah kullu mujtahidin musibun. Setiap orang yang berijtihad benar. Setiap orang yang berijtihad itu benar. Contoh khilaf ini antara lain perbedaan cara membaca Al-Quran, beda, tapi semuanya benar, walaupun beda. Rasulullah mengatakan kilakum muhsin, semuanya benar. Dan juga seperti perbedaan dalam macam-macam lafaz adzan.
Lafaz azan itu apa? Kalau azan yang terkenal kita kan Abi Mahdhurah. Ada juga lafaz yang aneh lagi. Misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan misalkan ada lafaz azan itu tapi jarang diamalkan di kita. Sebelum kita itu keraskan asyhadu alla ilaha illallah, kita ngomong pelan dulu untuk masjid. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, baru asyhadu alla ilaha illallah. Itu. Ada model azan yang model azan itu banyak sekali. Muadzinnya Rasul itu ada 3. Ini. Sehingga apa? Mana yang benar dari model azan itu? Semuanya benar. Contoh lagi misalkan model membaca doa istiftah, mana yang benar? Semuanya benar. Model sholat witir 3 langsung atau 2 1, beda nggak itu? Antara yang ngamalkan langsung 3 dengan yang 2 kemudian baru 1, beda nggak? Beda. Mana yang benar? Semuanya benar. Paham ya? Nah, perbedaan yang seperti ini beda, wujudnya itu beda gitu. Tetapi semuanya itu benar. Misalkan lafaz bacaan istiftah, tasyahud, ya, membaca tasyahud atau membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau seperti atau yang lain banyak sekali. Mana yang benar? Semuanya benar karena semuanya ada hadisnya semua dan Rasulullah mengamalkan. Nah, jadi intinya khilaf itu kita lihat jadi 2 sisi. Dari sisi orang yang berbeda pendapat, maka nanti ada 3 orang. Ada yang semuanya tercela, ada yang satu tercela, satu terpuji. Kemudian ketiga, ada yang semuanya terpuji. Kemudian yang kedua, kita lihat dari pendapatnya itu. Maka pendapatnya itu ada 2. Ada pendapat yang saling bertabrakan, nggak bisa dikompromikan, nggak bisa digabungkan. Harus kita pilih 1 dari 2 pendapat itu. Maka kita katakan berarti yang benar cuma 1. Yang kedua, ada khilaf di mana semuanya itu boleh kita amalkan gitu. Mau ngamalkan doa istiftah ini ya silakan, mau yang ini boleh. Bahkan kita ganti-ganti pun nggak apa-apa. Terkadang kita sholat witir 3 rakaat langsung, terkadang kita 2 baru 1, boleh semua. Benar semuanya, nggak ada yang salah gitu pendapatnya itu. Nah, itu namanya khilaf tanawu. Bisa difahami ya? Paham ya? Oleh karena itu ulama-ulama kita 4 mazhab itu, ulama-ulama 4 mazhab itu, mereka itu berbeda pendapat mereka itu. Apakah mereka itu tercela? Nggak ada yang berani mencela mereka. Mereka semuanya terpuji. Mereka semuanya terpuji dalam usaha mereka untuk mencari kebenaran, untuk mencari pendapat yang paling kuat. Tapi akhirnya versi mereka beda-beda. Tapi kalau dilihat dari pendapatnya mereka, ada yang matan wajib, ada yang matan ini, jelas yang benar cuma 1 di hadapan Allah Ta'ala. Gak mungkin dari pendapat mazhab itu semuanya benar. Kalau semuanya benar, berarti kebenaran itu kan sesuatu yang banyak kan gitu. Kebenaran itu cuma 1, nggak mungkin banyak kan gitu. Jadi benar itu cuma 1. Cuma yang benar itu yang mana? Maka relatif. Itu namanya relatif. Relatif itu apa? Setiap orang punya cara pandang yang berbeda-beda. Gimana? Paham tergambar ya? Paham ya? Saya ngomongin ya. Contohnya misalkan masalah fikih banyak lah. Contohnya misalkan saya contohkan beberapa contoh misalkan dalam sholat. Saya tanya, kalau orang itu iktidal kan, sami Allahu liman hamidah. Pertanyaan, tangan itu di mana? Kayak gini, namanya irsal. Atau tangan itu seperti ini namanya qabd. Ya kan? Seperti ini atau seperti ini nih. Maka khilaf di antara para ulama. Ya kan? Syalbani dalam kitab Sifat Salat Nabi lebih menguatkan bahwa sunnahnya itu tangannya itu irsal. Ini kalau berapa Syalbani irsal. Kalau Syekh Utsaimin, mereka mengatakan Syekh Utsaimin lebih menguatkan apa? Tangan itu qabd. Pertanyaan, pendapat Syekh Utsaimin dan pendapat Syalbani beda nggak? Beda nggak? Beda. Semuanya terpuji atau tercela? Semuanya terpuji. Kenapa? Mereka punya hujah masing-masing gitu. Pertanyaan, yang benar yang mana? Ayo, yang benar yang mana? Sama-sama benar. Ini beda loh ini. Beda, ini nggak bisa dikompromikan ini. Mana yang benar itu? Kita katakan yang benar di hadapan Allah cuma 1. Ya paham ya? Yang benar pasti cuma 1. Nggak mungkin ini semuanya benar gitu loh. Wong mereka berbeda kan itu. Yang benar cuma 1. Pertanyaan lagi, yang 1 itu yang mana? Yang menurut Allah. Lihat enggak? Kan itu yang benar menurut Allah itu cuma 1. Lah itu yang mana itu? Yang qabd atau yang irsal? Maka itu relatif sesuai dengan kehendak Anda. Sesuai dengan cakupan ilmu Anda. Anda itu ilmunya sampai di mana itu? Saya misalkan, kalau saya
Saya kumpulkan dalilnya itu. Rupanya apa? Dalilnya semuanya nggak ada. Mau yang Syalbani ya dalilnya itu nggak ada dalil khusus, dalilnya umum. Syekh Utsaimin juga dalil umum. Kenapa? Karena nggak ada dalil khusus. Rasulullah itu ketika i'tidal itu tangannya kemana? Nggak ada. Maka apa? Syalbani mengatakan hukum asal tangan itu di mana? Ini bedanya di hukum asal. Hukum asal tangan itu kayak gini, irsal. Siapa yang mau qabd itu butuh dalil. Sehingga kalau nggak ada dalilnya qabd berarti ya irsal gitu. Nah, itu kata Syalbani. Syekh Utsaimin mengatakan enggak, hukum asal ketika sholat itu nggak ada yang irsal. Tangan itu ada tempatnya itu. Kalau berdiri kan seperti ini. Kalau rukuk kan memegang lutut. Kalau orang sujud kan memegang tanah. Ketika orang duduk kan megang paha gitu. Sehingga apa? Tangan itu nggak ada namanya irsal dalam sholat. Semuanya ada tempatnya. Pertanyaan, ketika i'tidal itu posisi berdiri, rukuk atau sujud? Berdiri, berarti tangannya di mana? Nah, tangannya di qabd seperti ini. Nah, akhirnya Syekh Utsaimin mengatakan apa? Berarti qabd. Akhirnya apa? Semuanya punya cara pandang yang berbeda-beda, paham ya? Lah, mana yang benar di hadapan Allah? Wallahu alam, mana yang benar? Saya nggak tahu mana yang benar di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau orang tanya, mana yang benar versi Anda, versi saya? Kalau saya, versi saya irsal. Tapi itu versi saya loh. Apakah itu benar di hadapan Allah pendapat saya? Wallahu alam, saya nggak tahu itu. Ya, tergambar paham ya? Cara ini namanya khilafiyah. Jadi kita itu menyikapi khilaf itu seperti itu gitu. Jangan sampai apa? Misalkan antara pendapat yang qabd sama irsal, oh yang irsal itu sesat, itu ahlul bidah gitu. Bukan salafi dia itu. Nah, ini orang seperti ini zalim, orang seperti ini. Zalimnya kenapa? Karena kenapa menjuluki orang lain yang berbeda pendapat dengan sesat, bukan salafi, orang yang menyimpang. Kan ini masalah khilafiyah gitu. Ya, tergambar paham ya? Sehingga apa? Orang yang khilaf itu semuanya nanti akan terpuji walaupun salah di hadapan Allah Ta'ala, selama mereka punya dalil dan tidak menzalimi kelompok yang lain. Kalau saling menzalimi, saling menyesatkan, saling mengeluarkan dari sunnah, saling membid'ahkan, ini bisa jatuh pada perkara yang mungkar. Kenapa? Karena di situ ada kezaliman. Gimana? Paham? Tergambar ya? Paham ya kaidahnya ini? Jadi maksudnya itu apa? Ini nanti kalau kita masuk ke fikih itu isinya khilaf gitu. Terus apa yang kita kerjakan itu? Silahkan Anda itu menguatkan pendapat Anda. Pendapat Anda itu apa gitu? Silahkan diambil. Tapi apa? Jangan menyesatkan kelompok yang lain. Contohnya, saya contohkan lagi misalkan. Jam berapa ini? Hukum cadar itu apa? Nah, ulama berbeda pendapat. Syalbani mengatakan hukum cadar itu sunnah. Sedangkan ulama-ulama Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Mahmud Tuwaijiri mengatakan hukumnya wajib. Di antara mereka saling berbeda pendapat, bantah-bantahan itu biasa, diskusi ilmiah itu biasa gitu loh. Syalbani ngarang kitab, Mahmud Tuwaijiri ngarang kitab, kemudian kitabnya dibantah lagi sama Syalbani dibantah lagi. Itu nggak apa-apa, ilmiah, berkembang ilmu itu. Akhirnya terbuka, kita bisa belajar kan itu. Tapi mereka semuanya itu terpuji karena mereka punya hujah masing-masing. Yang benar mana pendapat ini? Wallahu alam di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau saya pribadi lebih menguatkan pendapat Syalbani yang mengatakan pendapat bahwa cadar itu hukumnya sunnah. Ini saya kuatkan. Tapi apa? Saya tidak berani menyesatkan pendapat yang mengatakan wajib, karena mereka ulama juga gitu. Sehingga apa? Sehingga kita toleransi. Anda mau bercadar dan mengatakan wajib, yuk silahkan diamalkan. Kalau saya misalkan saya mengatakan hukumnya sunnah, tapi sunnah itu apa? Sunnah itu diamalkan, bukan ditinggalkan gitu. Gara-gara oh ini kan sunnah, kalau satu beli sunnah berarti nggak usah pakai cadar karena sunnah itu diamalkan bukan ditinggalkan. Kita sama-sama mengamalkan ya kan? Antara imatan wajib dan sunnah. Tapi cuma Anda mengatakan wajib. Kalau wajib itu apa? Yang tidak mengamalkan berdosa bagi Anda. Kalau yang mengatakan sunnah diamalkan, tapi kalau tidak mengamalkan nggak berdosa. Ya paham ya? Nah ini penting sekali cara menyikapi masalah seperti ini. Kenapa? Sering terjadi bentrok ribut itu karena tidak tahu cara menyikapi. Kita itu bicara orangnya atau pendapatnya itu. Orang sama pendapat itu bisa beda. Ada orang fatwanya keliru, tapi dia itu mendapatkan pahala. Oleh itu apa? Kita itu pasti kalau kita nanti belajar di kitab-kitab para ulama itu, kita nanti akan mendapatkan fatwanya ulama itu dalilnya lemah. Contohnya misalkan saya contohkan. Ini contoh terus ini. Ya apa-apa bis. Contohnya misalkan air musyammas. Apa itu air musyammas itu? Air yang dipanaskan dengan sinar matahari di bejana besi. Apa hukumnya air musyammas ini? Kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dalilnya apa? Dalilnya semuanya lemah. Hadisnya nggak ada yang sahih dalilnya itu.
nggak ada yang sahih. Tapi Imam Syafi'i mengatakan saya lemahkan bukan karena dalil, tapi karena segi kesehatan. Segi kesehatan. Hadisnya semuanya lemah gitu. Imam Nawawi walaupun mazhabnya Syafi'i, Imam Nawawi keluar dari mazhab dalam masalah ini. Beliau mengatakan hadis musyammas tidak dimakruhkan karena secara dalil nggak ada sahih, secara kesehatan itu pun nggak jelas. Penelitian dokter itu apakah berbahaya atau tidak itu belum pasti. Pertanyaan, kalau kita melihat pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan makruh, dalilnya lemah, kita selatkan nggak? Oh, Imam Syafi'i sesat ini, goblok gitu. Masa nggak tahu ini hadisnya lemah dijadikan masih dalil lagi itu? Goblok memang itu. Oh, fanatik semua mazhab Syafi'i itu. Bukan. Anda bicara pendapat atau orangnya gitu, paham ya? Kalau Anda bicara pendapatnya, silahkan pendapat Imam Syafi'i Anda lemahkan karena hadisnya lemah gitu. Tapi apa? Jangan mengkritiki dan mencela Imam Syafi'inya gitu. Ya paham ya, tergambar ya. Kenapa? Imam Syafi'i walaupun keliru, kalau toh memang pendapatnya keliru, Imam Syafi'i itu mendapatkan pahala 1. Dan Imam Syafi'i nggak berdosa. Ya paham ya. Kenapa? Karena kita itu bicara orangnya atau bicara pendapatnya. Kalau bicara pendapatnya silakan dibantai pendapat itu. Pendapat kamu lemah, dalilnya ini. Itu kita bicara masalah pendapat. Tapi kalau kita sudah bicara masalah orangnya, itu hati-hati. Ya paham ya? Jangan sampai gara-gara pendapatnya keliru, orangnya langsung kita hujat, kita caci maki. Belum tentu orang itu berdosa. Bahkan mungkin dia itu mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala kan gitu. Kenapa kita caci maki orangnya gitu? Tergambar, paham ya? Jadi cara menyikapi ya. Jadi masalah khilafiyah itu seperti itu. Dan insya Allah nanti semakin kita itu belajar, nanti kedewasaan itu semakin muncul. Akhirnya kita itu mau bicarakan, kita diskusi masalah ilmiah itu nggak apa-apa, masalah pendapat gitu. Mana yang benar itu kita cari kan gitu. Tapi yang penting itu apa? Jangan kita rendahkan, jangan kita sesatkan, jangan kita caci maki pendapat yang lain. Karena mereka itu juga punya hujah. Dan mereka pun niatnya untuk mencari kebenaran, tapi memang ilmu mereka sampainya di situ gitu. Ya sebenarnya di sini alhamdulillah kita sudah selesai ini. Ya tolong nanti dipahami lagi, dipelajari lagi supaya tidak keliru pemahaman. Karena kalau keliru pemahaman bahaya. Ini nanti mulai dari kaidah ke 7 sampai ke 10 itu semuanya butuh pemahaman kuat. Keliru pemahaman bahaya. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam.